baca. Amin. Mari kita untuk hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, juga hati kami pada malam ini adalah firman-Mu menguduskan, firman-Mu membawa kami menyadari perlunya kami tinggal dalam Engkau. Setelah pembacaan kitab Matius ini yang sudah mau selesai, terima kasih atas setiap berkat rohani maupun jasmani. Tuhan, biarlah firman kudus-Mu menguduskan kami sehari demi sehari. Bahkan juga teman-teman yang belum bisa bergabung, sertailah mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita mulai ya baca. Nanti kita mungkin kita boleh baca gantian ya, seperti biasa. Nanti ada share, aku mulai dulu dengan sharing. Teman-teman kalau ada yang mau share dipersilahkan. Oke, ayat 62. Esokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga pengesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Bisa? 66. Ayat 66 ya, Kak? 66. Ya. Lalu pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. 5. Kemenangan raja. Bangkit. Nih, 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar dan pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Amin. Perintah. 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Puji Tuhan ya. Ayat yang terakhir sangat baik dan ini menjadi dorongan bagi kita semua. Semoga ya kita juga menjalani sepanjang tahun ini ya terus Tuhan menyertai kita ya. Oke, jadi oleh karena itu ya dari ayat tadi Matius 27 62 sampai 28 20 kita telah melihat ya bahwa sebenarnya Tuhan sendiri menerima hinaan, olok-olok ya. Semua adalah untuk membawa manusia menyadari bahwa memang hari ini, ya terutama kita yang telah membaca, Tuhan begitu mengalami namanya ya penyiksaan ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Filipi ya, kitab Filipi pasal 28 berbicara bahwa ia taat, bahkan taat sampai mati. Kayu salib ya, untuk kita semua. Tapi justru ketika dia mati, dia menghasilkan apa? Banyak buah. Seperti yang dibilang ya, bahwa jika sebutir biji gandum jatuh ke tanah, ya mati, pasti dia akan menghasilkan banyak butir. Jadi teman-teman malam ini, kita sebagai orang-orang yang telah setia, Tuhan pasti akan memberikan gantinya, atau pahala, atau apresiasi ya. Jadi sekali lagi, ya kita lihat ya bahwa ketika raja ya sebenarnya kita juga kembali sedikit ya ke pokoknya, yaitu apa? Injil kerajaan membuktikan Yesus Kristus adalah Raja Penyelamat. Ya. Jadi oleh karena ini, akhirnya Raja Sang Kristus itu menang, ya bangkit. Jadi apa proses itu? Dia lahir, ya diinkarnasi menjadi manusia. Dia hidup 33,5 tahun, ya. Dia juga mati, ya. Dia dikubur, ya, tapi dia bangkit. Ya, jadi kalau bisa, aku mau kasih lihat satu gambar ya sebentar. Aku share screen ya. Oke. Jadi gambar ini sebenarnya cukup mewakili ya harusnya. Oke, sebentar. Kita lihat bahwa sebenarnya inilah yang mau Tuhan perlihatkan kepada kita ya. Oke. Nah, ini kelihatan nggak ya? Harusnya kelihatan. Ya. Jadi ini adalah rahasia kehidupan kita ya. Jadi ini Allah ya, ketika itu dia datang, dia ya semesta alam ya, dia menjadi manusia ya, dia turun ke bawah menjadi manusia, dia berinkarnasi ya, tapi dia bukan hanya itu, dia disalibkan ya, dia disalibkan lalu dia mati ya, dia mati lalu dia apa, dia bangkit, lalu bukan hanya bangkit ya, dia jadi bilang Tuhan memang ada di sorga, tapi sekarang dia ada di dalam kita ya. Di sini kita lihat ada roh, jiwa, dan tubuh. Dan sekarang Tuhan masuk ke dalam roh kita, ya, menghidupkan roh manusia, sehingga hari ini kita boleh berkontak dengannya. Ya, tapi apa? Bukan hanya itu aja, tapi ketika sudah Tuhan masuk ke dalam roh kita, dia menjadikan kita sebagai gereja, ya, umat pilihan, umat tebusan Allah. Lalu apa? Nah, gereja nanti kalau kita lihat sampai kitab Wahyu lagi ya, ini akan menjadi masuk ke dalam kerajaan milenium. Ya, ini semua adalah bagi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Ya, tapi kalau bagi orang yang tidak bertahan, mereka akan didisiplinkan. Ya, mereka akan didisiplinkan. Mereka akan mengalami namanya kematian yang kedua, yaitu apa? Lautan api. Ya, di sekali lagi kita melihat bahwa sebenarnya
Tuhan menginginkan supaya kita menjadi orang yang melihat dengan jelas bahwa dari awal penciptaan sampai sekarang ya kita melihat bahwa Kristus telah menyelamatkan kita ya. Jadi aku akan share lagi ayatnya tadi. Oke. Nah, di sini dibilang ya bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku tadi diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, itu pergilah ya. Jadikanlah semua bangsa murid. Hari ini itu kita nggak perlu pergi, jangan, karena masih corona. Tapi apa? Kita bisa gunakan gadget ya, perangkat handphone ataupun laptop ya. Kita punya sosial media, Instagram, Facebook, apapun itu. Kita berikan firman ya, WhatsApp, Line, sehingga semua bangsa ya, setiap teman kita, baik itu yang mereka sudah Nasrani ataupun belum, mereka akan melihat kita berbeda dengan orang-orang zaman ini. Orang zaman ini memamerkan ya ini itu, tapi kita memamerkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, oleh karena itu supaya kita juga boleh disertai sampai kepada akhir zaman. Oke ya. Jadi puji Tuhan, aku sampai di sini. Apakah ada yang mau menambahkan atau bertanya? Silakan. Din, aku juga menikmati ya bahwa di ayat 28, di ayat 20 dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu ya. Jadi ini juga adalah suatu perintah Tuhan kepada murid-murid juga kepada kita untuk mengajarkan kepada orang-orang yang belum percaya. Mengajarkan segala sesuatu artinya mengajarkan apa yang sebenarnya telah Tuhan Yesus kerjakan di bumi ya, ketika dia ada di bumi gitu. Tapi lebih lagi aku sedih aja sih, maksudnya pas dibaca di ayat 11 ya, ternyata ayat 11 dan selanjutnya tuh ternyata yang memfitnah dan juga memfitnah murid-murid ya, karena kan mereka kasih uang ya supaya kalau misalnya mayat Tuhan Yesusnya hilang, jadi mereka nyangkanya murid-muridnya gitu yang ngeri, padahal kan Tuhan Yesus kan bangkit ya. Jadi kayak padahal mereka imam kepala gitu ya, padahal mereka juga adalah gubernur gitu, bisa-bisanya orang yang notabene-nya mengikuti hukum Taurat, tahu tentang kitab suci itu melakukan hal yang hina seperti itu ya. Jadi memperlihatkan kepada kita bahwa orang tanda kutip sepintar apapun ya dalam hal Alkitab, tapi belum tentu pribadinya itu adalah orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan ya dan juga melakukannya. Dan notabene-nya kan imam-imam kepala itu adalah agama ya. Ya hari ini nggak adalah satu agama pun yang menyuruh kita berbuat jahat ya, semua berbuat baik. Tapi ternyata kebaikan agama itu terbatas ya. Karena ketika di dalam agama ya imam-imam kepala ini merasa dirinya tersaingi gitu ya, mereka kan jadinya dongkol, kesel gitu. Mungkin di luar sana juga siapa tahu ada yang kayak gitu ya, mungkin ketika pelayanan dia dibayar, terus ternyata bayarannya lebih tinggi atau lebih rendah daripada teman sepantarannya, terus mereka bisa sebel dan lain sebagainya. Banyaklah hal yang terjadi gitu, tapi mengingatkan ya, apapun yang dibuat manusia itu sifatnya itu hanya sementara ya. Kalau kita ikut Tuhan ya kita mutlak ikut Tuhan dan standar kita adalah Alkitab gitu. Bukan lagi hal-hal yang di luar yang dibuat oleh manusia. Jadi hari ini baik-baiklah mengikut Tuhan dan juga firman-Nya sih. Khususnya standar kita itu bukan ucapan manusia, tapi standar kita sebagai orang yang percaya Tuhan haruslah Alkitab. Amin. Amin. Aku juga menikmati seperti yang awal Kak Maria bagikan, yaitu ketika Tuhan udah dikuburkan masih aja gitu difitnah gitu. Aku mikir kayak pas aku baca juga aku agak jengkel lah, maksudnya udah mati pun masih ada fitnahan gitu dari orang-orang yang menentang Tuhan sendiri, bahkan menentang murid-muridnya kan setelah Tuhan pergi. Bahkan ada bayaran di situ. Jadi sampai sekarang pun aku kayak mikir
ya ini tuh masih ada gitu sampai sekarang, bahwa ada ya orang yang menolak Tuhan gitu dengan berbagai cara. Tapi ya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga kebenaran yang ada di dalam diri kita, dan sampai kita mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang demikian gitu. Kita menjadi orang-orang yang menentang mereka yang menolak Kristus gitu. Dan aku juga sangat terkesan di ayat 20b, di mana Tuhan mengatakan setelah ia bangkit, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan ngerasa kita sendiri saat kita ada sesuatu yang mungkin kurang mengenakan, kegiatan yang merugikan kita ngerasa ya kita sedih gitu, kita sendirian. Tetapi kita harus ingat Tuhan tuh udah berfirman kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita sesulit apapun asal kita datang kepadanya. Kita harus ingat firman ini gitu, bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Amin. Amin. Thank you ya, Puji Tuhan. Dari Okta atau Eva, ada mau tanya atau tambahkan? Ya, sudah oke ya, kalau gitu. Jadi sekali lagi kita akan masuk besok ke kitab Markus ya. Jadi kita akan melihat lagi fakta-fakta lebih banyak. Puji Tuhan atas selesai kitab Matius. Semoga kita semua memahami bahwa 28 pasal ini bukan hanya tertulis hitam atas putih, tapi boleh menjadi rema bagi kita semua. Ya, terutama di pasal 25 ya, mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Semoga Tuhan menyelamatkan kita sehari demi sehari. Semoga teman-teman kita pun, ya mereka meskipun enggan, ya kita udah undang, kita udah ajak, ya mereka menolak, ya tapi biarlah Tuhan kembali juga boleh menggerakkan hati mereka. Ya, amin. Puji Tuhan. Apakah ada yang bersedia untuk menutup pembahasan malam ini? Oke. Kalau gitu kita doa ya. Memimpin dalam doa. Semoga Tuhan merahmati kita semua, ya, menjaga kesehatan kita semua. Mari kita sehati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, kami mengucap syukur atas pembacaan kitab Matius yang sudah selesai. Dan biarlah melalui ini kami juga kembali sadarkan bahwa Engkaulah yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dalam penyertaan-Mu tidak kami sia-siakan, terutama bagi Okta, Rika, Eva, Maria, juga diriku Tuhan, dalam setiap proses kehidupan kami, kerjaan, perkuliahan, Tuhan bagaimana Dikau menambahkan kasih karunia demi kasih karunia, supaya pada teman-teman yang belum bisa bergabung, semoga dirimu sendiri yang juga menguatkan, membawa kami lebih dekat lagi, lebih lagi mengasihi-Mu, sehingga Engkau juga dipuaskan, Engkau dimuliakan. Tuhan, berkati juga kesehatan kami semua, terutama di tengah-tengah kasus Omikron yang meningkat ini. Tuhan jaga kesehatan kami, Tuhan jaga diri kami terus sandar pada. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, Tuhan kita sampai di sini.